Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda hamdi wa syukru ala taufiq wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian bahasa fikih yang kita ambil dari Bulughul Maram. Mohon maaf suaranya kurang oke, ini sudah 2 pekan ini suaranya belum pulih, jadi masih serak-serak basah. Terakhir kita menjelaskan tentang seorang yang masuk Islam apakah harus mandi besar atau tidak. Mana sudah kita jelaskan hukumnya, dan yang rajih adalah bahwa anna ghusl kafir idza aslama mustahabun wa laysa biwajibin, bahwa mandinya orang kafir ketika masuk Islam itu adalah mustahab dan bukan perkara yang wajib, jadi hanya anjuran saja. Karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu sangat banyak dan praktek dari Nabi juga banyak. Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat mandi, atau ketika misalkan syariatnya disuruh wajib mandi, para sahabat diminta untuk mandi massal. Karena sebelumnya belum mandi seperti itu, maka diperintahkan untuk mandi massal pun juga tidak. Artinya ini hanya perkara yang mustahab, tidak perkara yang wajib. Kita akan lanjutkan ini pembahasan yang sempat terputus tentang Nabi SAW itu mandi wajib karena 4 hal: karena janabah, karena junub, kemudian yaumul Jumat, karena hari Jumat, dan karena hijamah, dan karena memandikan orang yang meninggal. Sudah kita jelaskan kalau janabah itu wajib, harus. Kalau hijamah dan ghusl mayyit itu juga termasuk sunnah saja, tidak wajib. Nah, pembahasan yang terputus ini kita akan lengkapi di 2 hadis yang berikut ini. Hadis yang ke-99 dan hadis yang ke-100. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri semoga Allah Ta'ala beridanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil Jum'ah, mandi besar. Pastinya kalau di sini disebutkan mesti mandi besar ya. Kalau mandi yang lain bukan termasuk fungsi. Yaumul Jum'ah, pada hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, bagi atau atas orang yang sudah bermimpi. Artinya orang yang sudah balik itu wajib mandi besar. Menurut hadis yang pertama ini, akhrajahu sab'ah, hadis ini dikeluarkan oleh 7 imam. Siapa saja itu? Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i,
Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Jadi 4 sunan, 2 sahih dan 1 musnad. 4 sunannya adalah Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau yang sahih, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Kalau musnad adalah Musnad Imam Ahmad. Kemudian hadis yang berikutnya, supaya nanti kita bisa lebih enak menjelaskan. Hadis yang ke-100, al-hadisul mi'ah, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dan dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, siapa yang wudu yaumal jum'ah, di hari Jumat itu, fabiha, maka dengan wudu tadi, wa ni'mat, dan sebaik-baik kondisi, wa manik tasara, dan siapa yang mandi, artinya mandi wajib, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama. Rawahul khamsah, hadis ini dikeluarkan oleh 5 imam, yaitu 4 dari Sunan, 1 dari Musnad Imam Ahmad, jadi Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Wa hasanahu Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari 2 hadis ini kita akan mendapatkan beberapa penjelasan oleh para ulama. Yang pertama adalah keutamaan hari Jumat. Sebagaimana kita tahu yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul Jumat, sebaik-baik hari yang dimana matahari itu terbit, maka itu hari Jumat. Khairu ayyamikum yaumul Jumat, sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Makanya di dalam ibadah, di dalam hari Jumat itu kita wajib untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kalau panjenengan kerja, maka harus dipersiapkan dari sebelumnya. Sebelum jangan berangkat kerja, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan bajunya, dengan perangainya, minyak wanginya, dan sebagainya. Karena kalau kita melihat di dalam kondisi sosial para ulama salaf dulu, ini disebutkan di dalam beberapa kitab. Misalkan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, misalkan para ulama itu kalau hari Kamis mereka tidak safar. Hari Kamis itu ketika mereka ingin safar, mereka menunda dulu. Dilihat kira-kira safarnya jauh atau tidak. Kalau jauh membutuhkan waktu lama, mereka menunda sampai hari Sabtu. Kalau cuma dekat-dekat yang bisa ditempuh dengan 1 hari, mereka akan lakukan itu. Kenapa? Karena bagi mereka ketika nanti hari Jumat, mereka lebih fokus mempersiapkan hari Jumat itu dengan sebaik-baik. Kalau nanti mereka di perjalanan, mereka tidak bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah Jumat. Ya, karena di sana kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, dan kemudian di sana ada ibadah sholat Jumat, dan di sana ada waktu-waktu mustajab yang mana ketika seorang hamba berdoa di waktu itu, maka Allah akan mengijabahinya. Allah tidak menolaknya, Allah akan mengijabahi doa tersebut. Ya. Sehingga para ulama, para salaful ummah, mereka mencari waktu yang terbaik ini, yang mana mereka mendekam diri di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, dan kemudian memanfaatkan doa yang mustajab ini, yang kemudian mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang mereka cari Bapak Ibu sekalian. Makanya hari Jumat merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Ketika Kamis, ini gimana ini dagangnya? Loh, kita tunda dulu aja hari Sabtu. Ini nggak apa-apa, cuma diketok Semarang misalkan, nggak apa-apa, ditampung. Kalau jauh, wah kita nggak berani. Nanti aja kita tunda hari Sabtu yang kemudian waktunya masih panjang ke Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya. Jadi mereka tahu keutamaan hari Jumat, mereka tidak ingin ketinggalan, mereka berlomba-lomba mencari keutamaan di hari Jumat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan hukum mandi hari Jumat. Di sini disebutkan ghuslu yaumil Jumat, mandi hari Jumat. Atau dalam hadis yang kedua, man tawaddoa yaumal Jumat. Siapa yang mandi, siapa yang berwudu di hari Jumat. Sekarang pertanyaannya kepada panjenengan semua, hari Jumat itu kapan dimulainya? Kita masuk hari Jumat itu mulainya kapan? Maghrib. Lah yang dimaksud oleh Nabi ini, apakah disuruh mandinya setelah maghrib itu atau apa? Nah, gitu ya. Jadi paham ya. Jadi Nabi mengucapkan ghuslu yaumil Jumat, mandi hari Jumat. Kita sepakat bahwa masuknya hari Jumat itu ketika adzan maghrib. Ini bukan berarti ketika adzan maghrib kemudian panjenengan mandi untuk hari Jumat, itu bukan. Maksudnya adalah ini mandi untuk persiapan sholat Jumat. Ya. Jadi mandinya bukan karena Jumatnya, bukan. Mandinya karena adanya sholat Jumat. Ya. Para ulama menjelaskan hikmah kenapa disuruh mandi ini, yang nanti akan kita jelaskan secara hukumnya. Yang pertama, supaya panjenengan semua datang ke masjid itu dalam kondisi segar bugar, kondisinya fresh, kondisinya dengan tidak bau keringat. Ya. Coba panjenengan Bapak Ibu sekalian ketika kerja istirahat Jumatan, apa yang terjadi? Golek senderan di bawah kipas angin, doanya bismika Allahumma ahya, gitu ya. Itu doanya, bukan bismillah untuk mendengarkan khutbah, untuk mendengarkan isi dari khutbah, justru malah disi-disian turu, gitu ya. Nyari tempat strategis. Kalau di sini di mana Pak? Kalau di Alesan itu. Ya, di sini biasanya ya. Di bawah kipas angin. Kemudian yang di situ biasanya, kalau di masjid, daerah-daerah pojok-pojok ini biasanya sudah terhuni dulu, yang tengah masih kosong, tapi yang pojok-pojok sudah terisi. Ternyata Pak, di sawah, di delok, kudu turu kabeh. Makanya kalau saya khutbah Jumat, maka saya suka di Alesan itu khutbah Jumat tidak boleh dari 15 menit. Yang khutbah itu dapat kepenan sing turu, angler tenan turune. Jadi hikmah mandi itu supaya kita fresh, supaya kita bisa mendengarkan isi khutbah dengan baik. Kenapa harus mendengarkan isi khutbah Bapak Ibu sekalian? Ingat, agama kita ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama kita adalah nasihat. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya kira ikut pengajiannya rutin lah, gitu ya. Setiap malam di Alesan. Malam Selasa ada, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Insya Allah, ibaratnya kalau baterai itu terisi full baterainya, ya imannya dicas, imannya diisi. Lah persoalannya adalah orang-orang awam yang mereka jarang datang ke pengajian, jarang datang ke taklim.
Kemudian mereka datang ke sana dengan bau kecut dan bau keringat. Kemudian nyari tempat yang strategis, di bawah kipas angin, di bawah AC untuk tidur. Justru di momen inilah kita mendengarkan khutbahnya. Paling tidak hati ini disirami rohani seminggu sekali, itu minimal. Bagi orang-orang yang tidak senang ikut pengajian, di momen Jumat inilah hati kita itu tersentuh. Di momen inilah hati kita ini dinasehati, biar tidak keras, biar tidak mati, biar tidak sakit. Karena kalau hati ini sudah keras, hati ini sakit, hati ini mati, maka akan susah untuk menerima nasihat. Hikmahnya itu, Pak. Kenapa kita diminta untuk mandi dan kemudian datang ke sholat Jumat itu untuk mendengarkan, bukan pindah turu, ya, bukan di sana niatnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu ya. Makanya saya cukup kaget awal-awal di Pekalongan tahun 2016 ketika menikah, kemudian bolak-balik saya membaca tutur orang Pekalongan, dan ini bagi saya memang luar biasa. Yaitu apa? Kerja itu liburnya hari Jumat gitu. Yaitu untuk ini sebenarnya supaya lebih maksimal dalam mendengarkan ceramah, mendengarkan isi khutbah. Kalau orang kerja kan capek, kan kemudian di puncak aktivitas jam 12 itu, karena dari kerja dari jam 8 di puncak aktivitas, maka mereka akan susah untuk menangkap. Badan sudah lelah, badan sudah letih, ketika datang ke masjid ada nyati duduk. Makanya saya juga cukup kaget ketika di Pekalongan ternyata sekolah-sekolah atau kerja yang ada di Pekalongan ini liburnya hari Jumat. Bahkan kalau saya panggil tukang untuk di rumah gitu ya, itu minta libur juga hari Jumat. Saya cukup kaget awalnya, loh kok Jumat ya? Oh ternyata memang ini sebuah budaya yang baik sebenarnya, yang kalau dimaknai secara ontologis, dimaknai secara Islam, maka ini hakikatnya adalah untuk persiapan di hari Jumat mendengarkan isi khutbah Jumat, bukan malah tidur ketika mendengarkan khutbah Jumat. Makanya seorang khotibnya juga harus menggebu-gebu kalau ceramah, kalau isi khutbah itu, dan jangan lama-lama. Supaya apa? Supaya kalimatnya tidak melebar, fokus pada isi, fokus pada substansi. Itu hikmahnya kenapa kita disuruh untuk mandi Jumat itu, supaya kita lebih fresh. Dan kemudian yang kedua, kita ini kan sedang berkumpul dengan jamaah yang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang bau kecut, kira-kira di samping kita seperti apa? Dengarkan khutbah karo apa jenenge? Karo menahan nafas itu. Duh, baunya luar biasa. Jadi ditahan, akhirnya dia tidak khusyuk dalam mendengarkan khutbah Jumat. Itu. Jadi supaya segar dalam mendengarkan, yang kedua tidak mengganggu yang lain. Coba kalau dia terkena bau badan misalkan, kan kasihan jamaah yang di samping-sampingnya. Aduh, ambune ora penak misalkan. Oh, baunya enggak sedap dan sebagainya. Maka ini hikmahnya kenapa kita diminta untuk mandi Jumat. Ya, kita disunahkan untuk mandi Jumat sebelum pelaksanaan sholat Jumat ini. Ya. Jadi itu hikmahnya. Ya. Itu hikmahnya kenapa ada syariat mandi Jumat ya sebelum pelaksanaan khutbah
pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang hukumnya. Apa hukum mandi di hari Jumat itu? Mandi sholat Jumat gitu ya bahasanya ya. Kalau mandi hari Jumat kan dikiranya untuk hari Jumatnya, padahal ini mandi untuk sholat Jumat. Bagaimana hukum mandi sholat Jumat itu? Mandi sebelum sholat Jumat atau mandi untuk sholat Jumat? Maka di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama adalah pendapat yang menjelaskan tentang sunnahnya mandi sebelum sholat Jumat itu. Jadi status hukumnya mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Dhahaba jumhurul ulama wa minhum immatul arba'ah ila anna ghusla yaumal jum'ati mustahabun ghairu wajibin. Para ulama jumhur, dan termasuk di dalamnya adalah 4 imam, yaitu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya adalah mustahabun, hanya sunnah saja, tidak wajib. Dalilnya mana? Dalilnya dengan hadis yang kedua, hadis dari Samurah bin Jundub. Hadisnya apa? Hadisnya Nabi SAW memberikan pilihan. Manik tasalat fal ghuslu afdol. Siapa yang ingin mandi, monggo silahkan. Dan mandi itu afdol, lebih utama. Lebih baik adalah mandi. Tapi kalau tidak mandi, maka tidak ada masalah. Fabiha wani'at, maka orang yang mandi itu dia sebaik-baik kondisinya dan dia lebih utama. Dan hikmahnya sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika jenengan mandi, badan lebih segar, siap mendengarkan khutbah Jumat, dan orang-orang di sekeliling kita tidak terganggu dengan kondisi kita. Ya, itu dalilnya. Ai man tawaddaa faqad akhadha bir-rukhsah wa ni'matur rukhsah allati akhadha biha wa man iktasala faqad zada khairan wa huwa afdalu min al-iktisari 'ala al-wudu. Nabi menyebutkan kalau mau mendatangi sholat Jumat pakai wudu ya boleh, mau mandi ya boleh, silakan. Ya. Yang jelas ketika Anda sholat Jumat itu dengarkan, gitu. Khutbah itu dengarkan khutbahnya. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat, yang kemudian mereka suka melambat-lambatkan dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Mereka niatnya salah dalam mendatangi khutbah Jumat. Harusnya mereka mendengarkan, harusnya mereka memperhatikan imam khutbah. Ya. Tetapi ada yang berpendapat, sebagaimana pendapat mazhab Ahlul Zahir, mengatakan annahu wajibun. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama adalah mustahab, dan ini adalah pendapat mayoritas. Dan ini yang diambil oleh Tarjih Muhammadiyah, bahwa itu hukumnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Tetapi ada yang mengatakan itu wajib. Siapa itu? Yaitu pendapat Ahlul Zahir, melihat tekstualnya hadis Nabi SAW, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhrimin, bahwa mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah balik. Di sini Nabi menyebutkan wajibun, wajib. Nanti Nabi secara diksi, secara narasi bukan menyebutkan sunnah, tapi menyebutkan wajibun, wajib. Maka
karena Nabi mengatakan wajib, maka ya wajib. Dan ini pendapat Ahlul Dhahir, ya, yaitu orang yang berpemahaman secara tekstual, yang mengambil hadis secara apa adanya. Dan juga disebutkan ada penguatnya, yaitu manja minkumul Jum'ah falyaqtasil. Barang siapa yang mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Di sini Nabi menggunakan kalimat perintah, falyaqtasil, maka hendaklah dia mandi. Maka dari dua hadis yang secara zahir menjelaskan tentang kewajibannya, ini yang kemudian diambil oleh mazhab Ahlul Dhahir. Maka para ulama mencoba mengkompromikan, para ulama mencoba mengkombinasikan antara dua hadis yang terlihat bertentangan ini. Kemudian mereka mentakwil, mereka mencoba menafsirkan, menjelaskan. Yang hadis yang pertama yang ada kata wajibnya itu adalah wujubul ikhtiyar, laisa wujubul ilzam. Itu wajibnya wajib ikhtiar. Kenapa? Karena hadis 1 dan 2 ini dikompromikan. Itu ya. Kalau hadis ini berdiri sendiri maka jadi wajib. Tapi ada hadis yang kedua yang menjelaskan bahwa Nabi memberikan pilihan, yang mandi silahkan, yang enggak juga enggak ada masalah, yang mandi lebih utama. Karena ini dikompromikan di Thariqatul Jami, digabungkan, maka munculnya pendapat bahwa yang dimaksud dengan wajibnya Nabi itu bukan wajib ilzam harus mandi, tidak, tapi wujubul ikhtiyar, wajib secara pilihan saja, ya. Dan wajib ikhtiar ini, pilihan ini, para ulama menambahi lagi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang dimaksudkan bagi yang wajib itu adalah ala man fihi raihatun karihah. Yang mandinya, yang wajib itu bagi yang punya masalah dalam baunya. Kalau dia datang ke masjid dengan bau yang tidak enak, maka dia wajib untuk mandi. Tapi kalau panjenengan menutupi itu dengan minyak wangi 1 botol, ora apa-apa. 1 botol langsung tuku ning gone Alfamart Gatsby sebuke kabeh gitu ya. Itu enggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena yang jelas tidak mengganggu yang lain, tidak mengganggu kekhusyuan yang lain. Maka wajibnya di sini ada penjelasan. Penjelasannya apa? Bagi orang yang bermasalah pada bau badannya. Kalau dia orang yang punya bau yang tidak sedap, karena itu akan mengganggu musolli dan malaikat. Karena orang yang tidak sedap baunya, bau badannya itu akan mengganggu orang yang sholat, orang yang mendengarkan khutbah, dan juga malaikat. Ya, maka yang seperti ini hendaknya dia mandi bil iktisali wa tandhif. Dia jangan datang ke masjid sampai dia mandi dulu dan bersih-bersih dulu. Ya, maka di sini menjadi jelas bahwa yang dimaksud wajib ini bukan wajib secara general, tapi wajib bagi orang-orang yang bermasalah dalam bau badannya, atau dikenal dalam istilah fikih wujubul ikhtiyar, wajib pilihan, ya, wajib untuk pilihan saja. Seperti ini Pak, wujubul ikhtiyar itu Pak, namanya wujubul ikhtiyar itu sebagaimana dulu dalam syariat puasa. Dalam syariat puasa itu dulu di awal-awal diwajibkannya puasa itu ada wujubul ikhtiyar. Ketika Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam,
kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan orang-orang yang mampu puasa boleh membayar fidyah saja. Padahal perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam, perintahnya adalah puasa, jelas kutiba diwajibkan. Tapi Quran tidak langsung mewajibkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang puasa ya silahkan. Tapi yang enggak puasa membayar fidyah. Itu seperti itu dalam awal syariat puasa. Tidak langsung puasa sebagaimana puasa kita, tidak. Tapi ada pilihan. Bagi yang mau puasa silahkan, yang tidak puasa ya silahkan. Cuma yang tidak puasa ini harus membayar fidyah. Ini untuk siapa saja? Yang kalangan yang muda, bapak-bapak, tua dan sebagainya, itu dulu ada pilihan untuk puasa atau tidak. Awalnya seperti itu, dulu syariat puasa itu. Nah, kemudian menjadi wajib untuk semuanya dengan firman-Nya, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Itu namanya wujubul ikhtiyar. Ketika Allah mewajibkan puasa, tapi juga melonggarkan bagi yang tidak puasa. Lah begitu pun juga dengan konsep mandi Jumat ini, bagi yang kemudian ingin mandi, ya silahkan. Fahuwa afdal, maka itu lebih utama. Tapi bagi yang tidak mandi, maka hendaknya dia menjaga dirinya, yang penting. Jangan sampai baunya tidak enak. Makanya disunahkan dalam hari Jumat itu memakai minyak wangi-wangian, supaya yang di sampingnya juga merasa nyaman, tidak terganggu, dan dia bisa khusyuk dalam mendengarkan khutbah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari penjelasan yang panjang ini, kesimpulannya adalah mandi sholat Jumat itu hukumnya adalah mustahabun, bukan wajibun. Wallahu a'lam. Maka kembali kepada hadis Nabi itu, bahwa Nabi mandi karena 4 faktor, karena 4 hal. Mandi janabah hukumnya wajib, harus. Tapi kalau yaumul jum'ah, hijamah, dan ghusl mayit, hukumnya hanya mustahab saja. Hukumnya hanya sunnah saja, tidak wajib sebagaimana mandi junub. Wallahu a'lam. Kecuali panjenengan, mohon maaf, kalau jenengan habis berkumpul sama istri di hari Jumat, ya kudu mandi. Kenapa? Karena itu statusnya adalah junub, dan junub harus mandi. Tapi yang tidak ada masalah dalam kejunuban, maka statusnya adalah sunnah saja, tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tentang masalah ini. Oke, silakan. Iya. Bagi yang berpendapat tentang mandi Jumat, ya, mandi Jumat yang mewajibkan, bagaimana mandinya? Mandinya sebagaimana mandi besar, Pak. Mandi besar, mandi junub. Jadi dibersihkan farjinya dulu, dakarnya, kemudian berwudu, kemudian dibasuh sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri, ya, kemudian diguyur semua dan sebagainya. Yang insya Allah akan kita jelaskan di hadis berikutnya tentang bagaimana caranya mandi junub itu. Ya. Jadi mandinya apa? Di sini kalau dijelaskan dalam bab fikih itu pastinya mandi besar. Al-ghuslu di dalam fikih itu pasti mandi besar, bukan mandi kecil. Kalau mandi kecil itu sudah bebas. Di sini mesti penjelasannya adalah mandi besar. Yang mewajibkan, maka dia harus mandi secara hukumnya.
Maka sebelum berangkat dia harus mandi dulu. Pastikan dia mandi dengan mandi yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.